Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa CNBC Indonesia dimanapun berada. Selamat datang di Economic Outlook CNBC Indonesia 2026. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk CNBC Indonesia. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Safrina Nasution, jurnalis ekonomi CNBC Indonesia. Di kesempatan kali ini saya merasa sangat terhormat untuk menjadi moderator dalam diskusi pembuka Economic Outlook 2026 dengan tema Economic Outlook Risk and Policy Direction. Kita akan berbicara langsung dengan punggawa kebijakan keuangan ekonomi Indonesia, yaitu Komite Sistem Stabilitas Keuangan dari BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk weathering the storm of 2026 ini. Apa saja yang perlu diwaspadai, tapi apa juga yang bisa membuat kita tetap optimis menjalani ketidakpastian yang ada di global dan domestik. Tanpa buang waktu lagi, saya akan memanggil saya ke atas panggung narasumber yang telah hadir bersama kami, yang terhormat Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Juda Agung, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Dian Edianare. Kami persilakan untuk ke atas panggung, Pak Dian. Lalu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Ibu Destri Damayanti. Dan juga nanti akan hadir bersama dengan kami Ketua Dewan Komisioner LPS, Bapak Anggito Abimanyu. Kita akan mulai rangkaian diskusi panel pertama kita berikan tepuk tangan untuk narasumber terhormat kita di kesempatan pagi ini. Apa kabar Ibu Destri dan juga Pak Dian? Baik, Safrina. Terima kasih Ibu telah hadir bersama kami. Terima kasih Pak Dian telah hadir bersama kami sebagai panel pembuka pertama di Economic Outlook 2026 ini. Tentunya banyak yang ingin kita tanyakan, tapi mungkin pertanyaan pertama saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Destri. 2026 ini telah berjalan sebulan ya Bu ya. Mungkin saya ingin tanyakan dulu mengenai mata uang Garuda atau rupiah. Saat ini berada di level kisar 16.700, 16.800-an. Tapi mungkin banyak juga pihak yang menyatakan apa yang menyebabkan rupiah masih berada di level di kisaran seperti ini, mengingat di XY berada di level yang cukup moderat atau rendah. Bagaimana Bank Indonesia saat ini? Silakan. Baik, terima kasih Safrina. Saya menyapa dulu kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara pagi hari ini. Pak CT terima kasih sudah diundang, Mbak Afi, Mas Wede, dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sebenarnya undangannya ini adalah kepada Bapak Gubernur. Saya sebagai supir tembak, langsung ditembak lagi pertanyaannya sensitif lagi. Hati-hati ya Mas Izin Wede ya. Bu ya. Mas Wede hati-hati ya. Rupiah. Jangan clickbait ya. Bu Destri izin, saya juga ingin menyapa Dian. Bu terlebih dahulu yang telah hadir di Ballroom Kempinski, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Juda Agung. Kami persilakan Pak Juda Agung. Pak Juda mungkin kita ucapkan selamat datang ke Pak Juda dan silakan Pak untuk memulai rangkaian panel ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya Pak untuk hadir di CNBC Indonesia Economic Outlook. Salaman dulu sama teman saya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Juda, Bu Destri dan Bapak Dian Edianare. Kami persilakan Bu Destri. Gini Safrina, biasanya pertanyaan sesuai urutan. Nah, biasanya pemerintah dulu, baru Bank Indonesia, baru OJK, baru LPS. Kalau di KSSK begitu. Gitu ya Bu ya. Tapi ya kayaknya... gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita tahu view-nya Pak Yuda yang baru 2 hari ini. Berapa hari ini? Baru 2 hari loh pemirsa CNBC Indonesia dan sudah menyempatkan hadir di Economic Outlook. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Juda. Pak Juda sehat Pak? Makasih Bapak sudah sempatkan waktunya. Tadi kebetulan kita udah nanya ke Bu Destri duluan karena tadi mungkin ladies first katanya. Tapi mungkin izin saya akan nanya dulu
ke Bu Destri karena tadi sudah izin bertanya mengenai, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Tahu Garuda, tapi bisa dijawab dulu singkat sebelum saya nanti langsung ke Pak Judah, silahkan Ibu. Karena menyangkut Pak Yuda dulu aja. Pak Yuda dulu. Kalau Bu Destri insist ya. Ya Tentang sudah. apa pertanyaannya? Tentang dari Kemenku, ini karena izin dari Bu Destri menyampaikan seperti itu ya. Kemarin baru saja rilis BPS ya Pak ya, rilis BPS pertumbuhan ekonomi 2025 di 5,11%. Untuk Q4 sendiri di 5,39%. Kalau dari Kemenku sendiri bagaimana Pak melihat level ini? Apakah puas dengan pencapaian tersebut untuk pertumbuhan ekonomi 2025? Silahkan. Ya, kalau pertanyaan puas atau tidak tentu saja bisa puas atau belum puas, tapi kita perlu syukuri gitulah gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat pertama belum puasnya apa? Karena dia masih di bawah potensialnya. Pertumbuhan 5,49 di kuartal 4 itu masih di bawah potensinya. Ya. Jadi artinya kalau di bawah potensinya masih bisa didorong. Kan itu yang pertama. Tapi kita melihat sisi positifnya. Pertama adalah pertumbuhan 5,39% itu adalah pertumbuhan yang tertinggi sejak 2022 ketika terjadi rebound dari COVID. Ya, jadi setelah itu kan setelah rebound COVID itu pertumbuhannya agak lemah di sekitar 5 gitu ya. Sekarang ini di 5,39 saya kira itu sebuah pertumbuhan, sebuah achievement yang patut kita syukuri. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan, coba bisa dibandingkan dengan negara-negara lain enggak? Cina misalnya, sekarang ini pertumbuhannya di kuartal 4 itu sekitar 4,5%. Ya, kita di 5, ada grafiknya nggak? Tolong disampaikan itu. Mungkin grafisnya bisa ditampilkan terlebih dahulu untuk paparan dari Kemenku. Sedang dinaikkan Pak. Ya, nah itu, ya yang tadi. Nah ini perbandingan nggak kelihatan ya. Nah Cina misalnya itu 4,5, Indonesia 5,4 lah gitu kalau satu digit di belakang koma. Belum tentu saja dibandingkan dengan G20 yang lain, kita salah satu yang paling tinggi pertumbuhannya. Jadi ini saya kira suatu hal yang momentum yang sangat bagus dan ini perlu kita dorong. Ya, kalau kita lihat forward lookingnya gitu ya, outlooknya seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat di sisi konsumen, ya. Itu indeks keyakinan konsumen itu menaiknya cukup signifikan, ya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini matching nih antara pertumbuhan ekonomi, indeks keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan sebagainya ini sama. Jadi ini yang patut kita catat. Dan yang juga kita perlu garis bawahi adalah impact-nya kepada kesejahteraan, ya. Impact pada kesejahteraan, kepada ketersediaan lapangan kerja, kepada tingkat kemiskinan. Mungkin ada grafiknya di situ, tapi intinya dari survei Sakernas yang dilakukan setiap 3 bulan, yang terakhir itu adalah di bulan November. Itu angkanya cukup encouraging karena pertambahan di sini pertambahan tenaga kerja ya, ada nggak di situ? Itu didukung 3,4 sampai 4 juta lapangan kerja ya, baru, betul itu Pak? Sekitar 1,4 juta di dalam satu kuartal itu, antara Agustus ya, survei di Agustus dengan survei di November. Biasanya dalam setahun itu pertambahannya sekitar 3 juta. Nah ini dalam satu kuartal kenaikannya 1,37 juta. Ini artinya memang pertumbuhan ekonomi ini mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih baik di
triwulan 4. Inilah momentum yang harus kita dorong di kuartal 1 ini juga. Ya, momentumnya sudah bagus 5,39. Ini di kuartal 1 kita harapkan lebih baik lagi dibanding dengan Q4 tahun lalu. Mungkin itu jawaban singkat saya. Makasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Judagung, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pak Anggito, selamat datang Pak. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya di kesempatan kali ini di CNBC Indonesia Economic Outlook. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Pak Anggito. Ke Bu Destri sekarang, Ibu Destri silakan Bu. Tadi izin kalau ini pertemuan ekonomi saya ingin nanya mengenai tentang kebijakan dari BI, tapi ultimately yang banyak pemirsa CNBC Indonesia tanyakan dan menjadi bahasan current issue yang sekarang sering dibicarakan adalah mengenai level dari mata uang Garuda atau rupiah. Knowing that DXY saat ini berada di level kisaran 90-an. Ada banyak persepsi bahwa biasanya kalau DXY lagi turun, harusnya rupiah bisa menguat dengan substansial. Tapi pada kenyataannya sekarang rupiah berada di level 16.500-an ke atas. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Friza. Terima kasih juga Pak Yuda tadi sudah membuka jalan buat saya. Jadi intinya tadi yang disampaikan Pak Yuda itu benar sekali. Bahwa secara fundamental domestic economy ini sebenarnya sudah mulai kelihatan turning point-nya. Ya, jadi di kuartal 4 ini kita melihat apa yang disampaikan Pak Yuda dengan pertumbuhan 5,39. Sementara kita tahu global tadi kalau kita mendengar Pak CT menyampaikan di depan, itu global itu ketidakpastiannya masih sangat tinggi sekali. Baik itu terkait dengan geopolitik, terkait dengan kebijakannya dari The Fed itu sendiri, di mana The Fed kita tahulah semua ya, Presiden Trump itu kan dia lebih berpandangannya kan lebih dovish, artinya dia lebih agak pesimis, sehingga dia ingin mendorong perekonomian dia dengan cepat-cepat nurunin bunga. Makanya kenapa Gubernur Bank Sentralnya kan diganti ya, Jerome Powell, diganti yang baru, Kevin, siapa namanya, lupa aku, digantilah yang baru. Nah tapi ternyata yang baru ini yang diperkirakan akan cepat menurunkan suku bunga, nampaknya pandangannya agak beda gitu. Karena beberapa data di Amerika masih menunjukkan satu penguatan. Sehingga market juga melihat, wah kayaknya Amerika nggak akan secepat itu menurunkan suku bunga. Nah jadi artinya kita masih akan menghadapi suku bunga tinggi di luar, khususnya di Amerika. Ya, terlepas dari DXY tadi disampaikan oleh Frisa melemah, ya hari ini berada di 96 indeksnya DXY. Tapi dolar itu sama juga, dia pernah turun sampai 90 dalam beberapa bulan terakhir, tapi kemudian naik 2-3 hari yang lalu naik sampai 97. Jadi bayangkan kalau itu dalam persentase sudah berapa besarnya dari yang bawah, mungkin 93 lah ya di dalam tempo 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Sekarang ini sempat naik 98, mendekati 98 sekian, tapi kemudian turun lagi di 96. Jadi artinya volatilitas itu terjadi di semua mata uang, baik itu yang sifatnya global maupun regional. Nah di kita juga sama, rupiah ini juga memang terus mengalami perkembangan karena tadi ketidakpastian masih tinggi, sehingga yang terjadi adalah banyak para investor dan pelaku pasar mereka cari yang safe haven deh, safe haven instrumen apa? Tadi kita lihat Pak CT bahwa beberapa bank sentral sudah menurunkan portfolionya mereka dalam bentuk US dollar Pak ya. Terus uangnya itu lari kemana? Sebagian memang masuk ke USD bonds-nya Amerika. Jadi dia tidak pegang dalam cash dolar, tapi ada yang memang di USD bonds, tapi juga itu enggak terlalu signifikan. Tapi kemudian dia lari lagi pergi kemana? Ke emas. Jadi enggak heran emas ini harganya dalam 1 tahun terakhir aja naiknya sudah lebih dari 2 kali lipat. Ya. Karena saya ingat sekali tahun lalu ngobrol dengan orang, emas masih harga 1,1 juta. Tahun lalu awal tahun. Tahun ini, hari ini emas itu sudah mendekati 3 juta. Jadi kan naiknya udah 3 kali lipat gitu. Nah artinya memang terjadi pergeseran. Sama juga yang terjadi di mata uang, mereka akan melihat mana yang yieldnya akan memberikan return yang tinggi. Jadi uang itu kan nggak ada yang loyal. Uang itu hanya loyal pada berapa sih return yang saya dapat dengan 1% atau 1 rupiah atau 1 dolar saya invest. Nah jadi buat kami Mbak Prisa bahwa
rupiah sekarang memang kita memang kalau kita lihat di halaman ini deh, di halaman 6, boleh lihat halaman 6. Nah ini kita lihat, ini adalah posisi kita, posisi year to date. Memang rupiah masih mengalami pelemahan, tapi kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir, rupiah sudah mulai mengalami penguatan. Hari ini pun rupiah sudah berada di level 16.700-an. Kalau kita lihat 2 hari yang lalu pada saat MSCI mengeluarkan laporannya, kemudian ada sedikit gejolak di tetangga kita. Nah itu orang kan pada jittery, ini apa nih, ada apa gitu. Tapi kemudian dengan adanya bold communication yang bagus dari pemerintah, dari regulator, bahwa ini adalah bagian dari kita untuk memberikan kepercayaan penuh kepada market dan sebagainya. Sehingga itu membuat market itu menjadi confidence lagi, ditambah juga memang Bank Indonesia selalu terus menyampaikan, Pak Gubernur dalam setiap event, kemudian kami yang menyelenggarakan dalam operasi moneter kami, kita selalu konsisten bahwa Bank Indonesia akan tetap berada di pasar, Bank Indonesia akan tetap menjaga stabilitas dari rupiah itu sendiri, dan Bank Indonesia akan melakukan smart intervention di mana memang kami masuk di spot, kami masuk di NDF, NDF adalah non-deliverable forward, ada di luar, dan kami masuk di NDF, dan pada saat terjadi outflow yang cukup besar di SBN kita beberapa hari yang lalu, Bank Indonesia masuk step in supaya yield itu tetap terjaga. Jadi terjaga dalam artian dia tidak terlalu naik tinggi dan juga dia tidak terlalu rendah. Karena ini sekarang memang persaingan untuk merebut uang-uang yang ada di sistem ini memang sangat tinggi antar satu negara dengan negara lain. Oleh karena itu kami di Bank Indonesia kita berusaha untuk mempertahankan supaya aset rupiah kita ini masih bisa terus memberikan return yang menarik. Ditambah lagi dengan fundamental kita yang bagus, tadi disampaikan oleh Pak Yuda, ditambah lagi dengan policy-policy yang dilakukan oleh pemerintah dengan informasi yang clear, apalagi kemarin dan antara juga sudah menyampaikan, kita sudah akan mulai groundbreaking 7 proyek untuk hilirisasi. Jadi itu semua tentu akan memberikan confidence kepada pasar. Dan gak mungkin ya susah ya bisa rupiah dalam sekejap 1 hari di twist langsung muat ya itu gak akan bisa. Kita butuh suatu proses. Kenapa butuh suatu proses? Karena kita ingin kita tumbuh bersama, kita ingin kuat bersama tentu dengan industri dan dengan market. Jadi sebagai regulator kita juga harus tahu apa yang terjadi. Dan oleh karena itu kami mengajak semua industri, semua bank, semua corporate, ayo bersama-sama kita support nilai tukar kita ini. Karena inilah bukan hanya ini kedaulatan kita suatu negara, tapi inilah yang akan memberikan jaminan ekonomi kita ini akan bisa lebih tumbuh dan lebih sustain. Tumbuhnya berkelanjutan, ini yang tentu kita harapkan. Jadi buat kami gejolak itu suatu hal yang normal di tengah dinamika global yang sangat tinggi, tapi yang pasti ya seperti kalau kita bisa lihat tahun lalu itu ada outflow sampai 126 triliun, tapi tahun ini kita lihat beberapa hari inflow sudah mulai masuk di SBN, masuk di SRBI, saham pun kita sudah mulai lihat yang masuk. Jadi mungkin itu jawaban dari saya, makasih. Terima kasih Bu Destri atas pencerahannya, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Destri. Sekarang saya akan mungkin ke Pak Dian Edianare. Pak Dian, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Terima sehat, kasih Pak. telah bergabung bersama kami Pak. Ya, sama-sama, Senang Pak. bisa bertemu dengan Pak Dian. Pak Dian mungkin kalau dari OJK, izin saya ingin langsung bertanya saja Pak tentang keadaan yang ada di pasar keuangan Indonesia, terutama pasar modal beberapa waktu lalu. Ada gejolak yang terjadi di bursa efek atau pasar modal kita. Adakah yang ingin disampaikan dari OJK mengenai keadaan tersebut? Silahkan Pak. Wah ini juga sama Pak, pertanyaannya juga pertanyaan berat nih. Ya sebagai supir tembak juga lagi saya sama juga, jadi sama nasib kita Bu Destri ini. Langsung straightforward ke persoalan yang inti. Izin ya Bu dan Pak Dian. Kita kasih tepuk tangan dulu Baik. agar semangat menjawab ya panelis kita di Outlook ini. Silahkan Pak. Tapi ya saya anggap ini forum KSSK aja kan, nggak ada masalah. Betul, gitu kan, Pak. biasa. KSSK biasa ribut Pak, jadi kalau udah jadi nggak ada masalah gitu. Jadi memang saya menilai justru salah satu keunggulan kita nih Pak sebetulnya di Republik Indonesia itu karena kita tuh punya KSSK Pak.
KSSK itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah ini yang sebetulnya semua persoalan-persoalan yang terkait dengan perekonomian kita itu seharusnya nih bisa diselesaikan di forum ini Pak, ini sebetulnya. Apapun ya, mau bicara apa coba sekarang, mau moneter, fiskal, mau stabilitas sistem keuangan, apa ya, semua itu kita discuss di situ. Dan seandainya sebetulnya kalau itu dioptimalisasi, fungsi KSSK itu, saya yakin betul sebetulnya bahwa upaya-upaya kita untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi ini bisa selesai secara lebih baik. Itu dulu statement pertamanya Pak. Nah yang kedua ini yang paling ini Pak, yang mungkin perlu saya sampaikan beberapa hal. Apapun yang terjadi ini, hebatnya kita itu Pak, orang Indonesia itu selalu ada blessing in disguise. Jadi untung saja gitu. Persoalannya ada begitu. Nah saya melihatnya begini Bapak sekalian, persoalan-persoalan yang terkait apakah di pasar modal atau juga beberapa sektor lain itu, kalau menurut saya itu bukan persoalan yang mendadak Pak sebetulnya. Bisa dikatakan ini persoalan-persoalan yang bisa dikatakan sudah agak cukup lama gitu kan. Persoalan-persoalan ini tetapi mungkin bisa menjadi semakin terungkap karena persoalan-persoalan yang terkait dengan berbagai gejolak yang terjadi dalam perekonomian kita secara global maupun secara domestik dan lain sebagainya gitu kan. Nah sehingga memang mungkin saya tidak akan mengelaborate lebih lanjut, misalnya kondisi makroekonomi sebetulnya itu juga berdampak signifikan sebetulnya terhadap performance dari pasar modal. Nah persoalan kemudian yang terkait dengan MSCI itu adalah penilaian sebetulnya dari rating agency yang sebetulnya juga ini bukan sesuatu yang baru ya. Kebetulan pekerjaan saya waktu di Bank Indonesia itu ngurusin rating agency Pak. Jadi persoalan dengan rating agency itu sebetulnya juga bukan persoalan yang kita up and down-nya itu juga zaman dari mungkin saya udah lama sekali ya, udah puluhan tahun dealing dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan rating agency. Artinya memang kadang-kadang mungkin distant thinking nih antara kita dengan rating agency itu merupakan persoalan-persoalan yang harus justru direkonsiliasi. Harus segera ditemukan jawaban-jawabannya itu secara lebih tepat Pak gitu. Jadi karena memang kalau ini yang menjadi persoalan itu adalah kemudian ada kebutuhan mendesak. Kemudian untuk melakukan sesuatu yang di quote unquote ya bisa dikatakan mungkin reformasi struktural Pak. Yang akan kita lakukan di pasar modal itu adalah bagian dari sesuatu yang ya sudah terjadi sekarang. Tetapi tentu ada atau tidak ada MSCI, pada hakikatnya tentu OJK itu berkewajiban sebetulnya untuk dari waktu ke waktu untuk melihat kondisi pasar modal kita. Terutama di dalam konteks, tentu saja dalam konteks governance, dalam konteks yang terkait dengan persoalan integrity dan lain sebagainya, yang memang itu memerlukan jawaban yang tidak pendek Bapak Ibu sekalian. Karena itu suatu industri, tentu saja kita melihat suatu industri yang terdiri dari berbagai, bisa dikatakan berbagai permain di situ ada tentu saja ada emiten, ada kemudian juga ada bursa efek, ada self regulatory organization, terus kemudian juga yang kita juga melihat bahwa ada yang terkait dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang merupakan supporting terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di bursa efek. Nah tentu membangun suatu sistem yang lebih solid, lebih kuat ini memerlukan waktu yang cukup. Tetapi saya kira upaya-upaya yang sudah disampaikan oleh ketua pejabat sementara ketua kita itu sudah jelas ya, dan yang disampaikan oleh Pak Hasan juga sudah jelas apa langkah-langkah kita yang akan kita lakukan. Saya tidak perlu mengulang di sini, tetapi saya kira memang kita ingin melihat yang ya mungkin dikatakan kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang immediate dulu, terus kemudian secara bertahap tentu kita akan menyelesaikan banyak persoalan. Tentu yang terkait dengan free float dan lain sebagainya sudah teman-teman pahami betul, dan kemudian juga aspek-aspek lain yang terkait dengan shallow-nya market kita, kemudian juga bagaimana isu-isu yang terkait dengan blow and dump dan lain sebagainya, dan mungkin isu-isu lain yang terkait dengan masalah insider trading dan lain-lain sebagainya. Tapi saya kira arahnya sekarang sudah clear Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memang akan menerapkan pasar modal kita itu sesuai dengan best practice internasional. Itu yang sudah for sure. Dalam segala hal ya Pak ya.
tentu dalam semua hal, apakah itu dalam konteks regulasinya, dalam konteks pengawasannya, dalam konteks enforcement hukumnya pun kita akan menerapkannya sesuai dengan international best practice. Nah ini kenapa ini harus dilakukan sesegera mungkin, karena Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dalam teori regulasi dan teori juga yang terkait dengan supervisi, karena ini tugas kami itu sebetulnya, apapun yang kita dilakukan untuk sesuatu bidang itu akan berdampak terhadap competitiveness negara kita secara keseluruhan maupun secara bidang berbidang. Misalnya saya nih sekarang sebagai pengawas perbankan, kalau saya mengeluarkan regulasi, itu relatifly sebetulnya kalau perbankan itu lebih mudah dilakukan. Karena apa Bapak sekalian? Karena kita punya standar internasional. Ada Basel Committee on Banking Supervision itu, BCBS itu. Kita tuh tidak bisa menyimpang dari situ sebetulnya. Ada diskresi dilakukan di dalam sektor perbankan, itu dalam beberapa hal yang mungkin harus di-adjust sedikit mungkin dengan kondisi perekonomian, kondisi perbankan domestik, tetapi secara overall kita tuh tidak bisa directly against international rules and regulation. Karena apa? Karena disitulah sebetulnya nanti kita akan dinilai apakah memang perbankan kita ini memiliki standar yang sama-sama kuat, misalnya dalam prudential banking dan lain sebagainya. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana sebetulnya ketika kita menerapkan international best practice, maka sebetulnya bisa dikatakan kita itu relatifly aman. Saya tidak akan menguraikan lebih lanjut nih mengenai banking teman-teman Bapak Ibu sekalian, karena ini ibarat apa namanya ahli gajah itu namanya, ahli ular dan ahli gajah. Jadi saya tidak akan begitu. Jadi kalau sudah ngomong banking, saya akhirnya ngomong banking semuanya, dia bisa 2 jam sendiri ngomong banking. Nah tetapi intinya itu Bapak sekalian, jadi kita itu sekarang mau di dalam regulasi apapun nanti, itu semua harus di international best practice kan. Karena dengan demikian Bapak sekalian, itu yang akan membuat orang atau investor-investor luar dan lain sebagainya akan bisa mengukur sebetulnya bagaimana kesehatan atau bahkan integritas sistem di dalam negara kita itu. Nah, tapi kalau kita diskrepensinya semakin jauh dari international best practice, sudah pasti itu akan menimbulkan banyak persoalan. Nah, sekarang ketika niat kita nih tentu saja di board, tentunya Dewan Komisioner itu ada bagaimana menerapkan ini. Menerapkan international best practices dari pasar modal kita, supaya pasar modal kita itu kemudian menjadi kompetitif. Gitu. Kita bicara soal pasar modal, kita menjadi hubnya, mungkin yang namanya terkait dengan apa namanya pasar modal itu sudah sejak kapan? Sudah lama, tetapi kita belum bisa mewujudkan. Tetapi tentu tadi saya kira dengan situasi yang seperti sekarang ini, kita memiliki kesempatan yang baik, yang sangat timely sebetulnya untuk melakukan perombakan yang mendasar sehingga kita akan bisa semakin kompetitif dan semakin menerapkan sebetulnya international best practices. Nah, jadi itu saya kira kalau apa yang akan kita lakukan, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Masalah yang terkait dengan masalah transparansi, yang terkait dengan isu-isu itu semua akan kita jawab secara lebih clear. Dan tadi kembali kepada persoalan-persoalan itu Bapak sekalian, pasar modal juga bisa dikatakan tadi yang dikatakan Bu Desi itu benar. Rupiah itu bisa naik turun, biasa. Di pasar modal juga naik turun, biasa juga sebetulnya karena tentu itu akan apa namanya karena tentu saja akan selalu ada perkembangan sentimen positif dan negatif. Dan kata orang untuk mengukur situasi yang real dari perekonomian kita itu adalah naik turunnya pasar modal itu akan bisa benar-benar mengukur sebetulnya kinerja ekonomi kita seperti apa. Tetapi Bapak sekalian itu dengan persyarat bahwa semua kondisi sebagai kondisi semua rules regulation itu kemudian diterapkan sesuai dengan international best practices. Jadi masalahnya kenapa orang jadi sehingga predictability untuk investor, perlindungan untuk investor dan lain sebagainya itu kemudian memang merupakan international best practice yang harus kita kembangkan. Jadi saya melihat gitu, walaupun situasi kita mungkin sekarang sedang down, tetapi saya melihat prospek yang sangat luar biasa ke depan, bahwa pasar modal kita akan bisa bounce back dalam waktu yang tidak lama dengan konsistensi kita menerapkan rules and regulations dan mengenforce-nya secara lebih konsisten di masa yang akan datang. Itu mungkin mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan. Pak Dian, terima kasih banyak atas penjelasannya. Kita berikan aplaus untuk Pak Dian dari OJK. Ke Pak Anggito apa kabar Pak? Terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya di Economic Outlook. Kita sudah tahu Pak dari data BPS yang kemarin baru keluar, perekonomian Indonesia di 2025 growth-nya tumbuh dengan baik di 5,11%.
Mungkin kalau dari LPS saya izin tanya kepada Anda, peran sektor perbankan itu seperti apa Pak? Bisa lebih dioptimalkan untuk mempercepat dan menuju target pertumbuhan ekonomi nasional yang digadang-gadang bisa lebih tinggi lagi seharusnya dari angka tersebut. Dari LPS bagaimana memandangnya? Itu pertanyaan ke Pak Dian harusnya itu ya. Baik, terima kasih Mbak Ade ya, Pak CT, terima kasih teman-teman dari CNBC dan juga para tamu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya sebagai anggota KSSK ya Pak ya. Bedanya ini semua deputy, saya prinsipal Pak di sini. Gitu. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Anggito. Udah naik tingkat Pak Dian dulu. Baik, pertanyaan mengenai peran sektor keuangan lah ya saya sampaikan. Jadi seperti apa? Mungkin bisa di next slide saja, saya menggunakan beberapa slide yang di Slide-nya mungkin bisa ditampilkan? Ini nggak bisa, oh Ya, bisa. silahkan. Ya, jadi ini kalau saya mau walk through aja Pak ya, Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi 5,11, tahun depan 5,4 gitu ya, Pak Yuda ya, kira-kira begitu ya, 5,4. Nah sebetulnya ada dua yang akan bisa mencapai kondisi ataupun target 5,4. Next, pertama itu adalah mengenai investasi ya. Investasi yang sekarang 6,12 menurut saya sudah cukup tinggi ya, tapi untuk mencapai 5,4 perkiraan hasil dari riset kami itu 6-8%. Nah kontribusi investasi itu sekarang 30%, tahun 2026 itu 30-32%. Nah saya mau sampaikan kondisi hari ini seperti apa, mungkin langsung di halaman 5. Halaman 5. Saya ingin menunjukkan, ini pasti Pak CT senang banget nih, karena Pak CT jadi Menko tahun 2014. Pada waktu itu rasio investasinya 35%. Mungkin kalau Pak CT kembali ke pemerintah bisa 35%. Gitu ya Pak ya. Kasih tepuk tangan dulu deh Pak Anggito, ini seru nih kalau kembali ke CNBC. Ini kan nggak bisa ditipu ya kan, betul ya? Datanya bisa menunjukkan begitu ya. Ya, jadi pada waktu Pak SBY ini Pak CT kan mulai dari 16% naik sampai 35%. Pak CT dari Menko Perekonomian, pada waktu beliau turun lagi gitu ya investasinya. Sekarang 30, kita bandingkan negara-negara lain aja lah, Tiongkok, yang negara-negara yang punya rasio investasi tinggi ya seperti Tiongkok, India, Vietnam, itu sudah di atas kita. Juga kalau kita hitung tidak hanya investasi tapi ICOR yang bisa dihitung biasanya untuk melihat efisiensi dari investasi kita itu 6,3, kalau peersnya itu 4 ya. Jadi 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan investasi sebesar 0,3%, itu dianggap terlalu tinggi. Syarat yang kedua adalah baliknya sebelumnya, itu adalah sebelumnya coba halaman 4, itu adalah kontribusi dari sektor manufaktur. Next coba, nah manufaktur itu 5,3 untuk mencapai angka 5,4, 7-10%. Kontribusinya sekarang masuk rendah sekali 19%, kontribusinya harus kembali 20-25%. Saya mau tunjukkan grafiknya, lanjut. Terus ini kita akan mengalami namanya deindustrialisasi. Sebelumnya. Industrialisasi. Ini 2014 rendah Pak CT, saya mohon maaf ini. Bapak ngerjain investasi tapi manufakturnya enggak perform seperti yang kita harapkan. Ini angka loh Pak, enggak, saya bicara. Jadi kalau kita mau tumbuh 5,4 ya rasio dari manufacturingnya itu harus naik gitu. Investasi itu lebih immediate, kalau membangun pabrik, membangun manufaktur itu butuh waktu, kira-kira gitu jawabannya. 24, kalau Tiongkok 24,9, Thailand itu 24,3, Malaysia 22, Vietnam 24,4. Jadi kita harus menaikkan
dari kontribusi sektor manufaktur. Jadi dua syarat itulah yang harus kita lakukan untuk bisa tumbuh pada tingkat 5,4 dan seterusnya sampai 6%. Nah, untuk itu ini pertanyaannya Mbak Ade adalah kita membutuhkan financing berapa untuk mencapai ke pertumbuhan ekonomi seperti itu. Lanjut, saya mau ngambil berikutnya. Next. Ini yang terakhir ya jawaban. Next. Nah, jadi kurang lebih kalau saya lihat dari antara Kementerian Keuangan waktu saya masih di sana itu, angkanya nggak berubah ya Pak Yuda ya, mudah-mudahan ya. Jadi yang kita butuhkan 6.900 tahun 2025, saya nggak tahu berapa tercapainya, tapi kira-kira dari sisi kontribusi yang swasta 85%, kemudian BUMN 9%, 7%. Nah sekarang karena globalisasi dan sebagainya, maka mungkin peran swasta akan mulai berkurang, tapi yang mau di-push itu adalah peran dari Danantara. Ya, Danantara dan BUMN 15%, APBN mungkin berubah orientasi kepada social spending daripada belanja modal. Jadi peran dari Danantara itu akan seberapa besar ini sebagai game changer-nya, itulah yang menjadi pertanyaan besar dari termasuk para investor dan rating agency, apakah bisa Danantara itu bisa mendeliver, mengeksekusi begitu banyak beban investasi. Nah biasanya investasi itu keluar uang sekarang hasilnya 5 tahun gitu ya. Jadi mungkin ini cukup ambisius juga, challenging banget gitu. Meskipun sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan. Minimal kalau dia itu beli pada investasi yang ada, itu hasilnya baru mungkin setahun akan datang. Kalau bangun investasi berbasis pabrik seperti di energi, sumber daya alam masih butuh waktu 5 tahun. Yang terakhir saya mau sampaikan di halaman berapa ini ya, mengenai perbankan, tadi pertanyaan berikutnya adalah sektor perbankan diharapkan untuk bisa mengkontribusi berapa, mungkin halaman 12 ya. Jadi kira-kira dari sisi ini saya melihat kebutuhan untuk pembiayaan perbankan cukup signifikan. Ya, meskipun sebetulnya perbankan sudah punya kontribusi yang cukup besar, tetapi memang perbankan diharapkan untuk terus berperan menjalankan fungsi intermediasi. Cuma bedanya kalau sekarang memang perbankan itu melakukan konsolidasi dan kemudian proyek-proyek dibiayai oleh proyek-proyek pemerintah yang government guarantee sebetulnya cukup aman. Cuman perbankan harus punya dana jangka panjang untuk bisa menjalankan ini. Kira-kira itu ya Mbak, jadi saya kira dari sisi outlook-nya peran perbankan masih sangat penting dalam rangka untuk pembiayaan. Kuncinya bagaimana meningkatkan intermediasi perbankan yang sekarang memang agak terkontraksi ya 2025. Kalau kita lihat satu lagi mungkin ya, di halaman 14, ini kuat unik ya dari sisi, kalau saya lihat dari sisi perbankan halaman 14, itu kalau kita lihat di kuis ini enggak keluar ya, nah ini. Pertumbuhan DPK ya, memadai. ini kalau kita lihat 2022 dan sampai dengan 2024 DPK selalu rendah daripada lending ya, sehingga suku bunga naik ya. Kalau 2025 sebaliknya fundingnya cukup strong di atas 10%, tapi lendingnya rendah. Harusnya suku bunga turun, tapi enggak terjadi juga karena demand-nya masih cukup rendah. Nah tahun depan ini oleh OJK diharapkan lendingnya akan tumbuh double digit lagi. Nah kita lihat kemampuan bank untuk melakukan fungsi intermediasi yang lebih baik. Jadi ini kelihatan sekali lendingnya agak turun, mungkin teman-teman perbankan bisa menjawab nih kenapa sebabnya lending growth-nya turun, sementara kalau DPK karena dana-dana pemerintah cukup banyak, termasuk policy dari Pak Menteri Keuangan untuk menempatkan dana pemerintah kepada bank umum itu akan memboost kondisi DPK di 2000. Saya nggak tahu 2026 apakah masih akan dilakukan hal yang sama, intervensi pemerintah untuk memboost liquidity, tetapi memang tidak berdampak cukup signifikan di dalam pertumbuhan kredit karena masih ada permasalahan di sisi demand dan juga sisi risiko. Perbankan agak relaktan memberikan pinjaman-pinjaman yang cukup berisiko. Demikian Mbak Itu Ade, notes dari Pak Anggito. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Anggito dari LPS. Jadi estimasinya ya Pak, projection 2026 projection pertumbuhan kredit 2 digit ya, di atas 11% ya Pak ya. 2026. Oke, baik. Dengan tadi DPK di 8% harapannya. Mungkin bisa ditampilkan lagi tadi slide terakhir di halaman 14 tadi ya. Pertumbuhan DPK memadai tetapi kredit
diharapkan bisa tumbuh lebih cepat sesuai yang diharapkan seperti data yang tadi disampaikan oleh Pak Anggito dari LPS. Terima kasih Pak Anggito, saya kembali lagi kepada Pak Juda. Pak Juda, sekarang saya ingin berbicara mengenai APBN. Pak, kita tahu belanja pemerintah cukup agresif. Pertanyaannya, di tengah penerimaan pajak yang masih bisa terus digenjot, ada statement dari Menteri Keuangan Pak Purbaya mengatakan tidak akan menggunakan instrumen tarif untuk meningkatkan penerimaan negara lebih lanjut. Dalam hal ini, apa yang akan dilakukan Kemenko untuk meningkatkan penerimaan secara substansial? Lalu bagaimana cara Kemenko menjaga level dari defisit APBN tetap berada di level yang sehat di bawah 3%? Silahkan Bapak. Oke, pertama mungkin saya perlu tekankan di sini bahwa kita akan terus memastikan ya defisit itu di bawah 3%. Nah, itu yang pertama. Nah, pertanyaannya bagaimana penerimaan ini terus digenjot gitu ya supaya kebutuhan untuk untuk belanja itu bisa ditutup dari penerimaan yang ada. Ada Slide-nya beberapa bisa hal ditampilkan ya, slide-nya untuk ditampilkan teman-teman, ya, mungkin bisa ditampilkan. ada beberapa hal yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Yang pertama tentu saja mendorong kepatuhan. Beberapa inisiatif yang sudah dilakukan termasuk dengan Cortex ya, dan beberapa digitalisasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa kepatuhan itu akan bisa meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menekan, mengurangi atau menghilangkan kebocoran-kebocoran dari penerimaan. Baik itu di pajak, baik itu di bea cukai maupun di PNBP. Ini yang saya kira ini menjadi fokus kita dalam jangka pendek ini, bagaimana ini bisa kita terus kurangi, kita terus tekan. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang terkait dengan upaya-upaya untuk juga mengurangi berbagai praktek yang selama ini mungkin belum terlalu disentuh, yaitu mengenai under invoicing. Ya, ini yang kemudian menyebabkan pemasukan dari PNBP kita ya itu menjadi termasuk juga di cukai, termasuk ini akan kita intensifkan upaya-upaya untuk menekan adanya under invoicing baik di ekspor maupun di impor. Ini yang 3 langkah utama itu yang akan dilakukan. Beberapa hal yang lain seperti ada di tayangan itu, tapi intinya adalah 3 hal itu, bagaimana meningkatkan kepatuhan, yang kedua adalah bagaimana menekan kebocoran-kebocoran, dan yang ketiga adalah di konteks beberapa hal yang belum disentuh dalam konteks under invoicing maupun di ekspor maupun di impor. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Juda. Saya juga ingin tanya Pak, dengan adanya Bapak di Kemenkeu, biasanya kalau kita berbicara dengan KSSK, dengan Kemenkeu, kita tahu bahwa hubungan fiskal dan moneter ini jadi 2 mesin ekonomi yang luar biasa dan substansial menggerakkan ekonomi secara berkesinambungan. Hubungannya juga selalu menjadi perhatian tentang kebijakan antara moneter, fiskal, bagaimana ini saling mendukung satu sama lain. Nah, dengan hadirnya Pak Juda di Kementerian Keuangan, kira-kira seperti apa Pak ke depannya perannya? Dengan background moneter yang juga sudah Anda miliki berpuluh tahun, silakan Pak. Ya, saya kira koordinasi fiskal moneter itu bukan barang baru lah. Ini sejak dulu juga sudah kita lakukan. Tapi memang kebutuhan sekarang semakin kebutuhan untuk melakukan koordinasi sinergi antara fiskal moneter semakin meningkat. Nah, apa yang PR ataupun apa yang perlu terus kita lakukan dalam konteks ini adalah
Pertama tentu saja bagaimana kita bisa menjaga likuiditas. Jadi barangkali gini ya, Menjaga likuiditas ya ya. fiskal itu kan nggak bisa sendirian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Betul. Ya, pemerintah punya agenda di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang kedua, bagaimana pemerataan, dan yang ketiga stabilitas. Fiskal nggak bisa sendirian. Mungkin fiskal saat ini lebih diorientasikan pada dua tujuan pertama, yaitu pertumbuhan dan pemerataan, gitu ya. Tetapi mungkin sekarang lebih ke arah pada pemerataan manfaat pembangunan. Sementara pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini juga perlu didorong oleh sektor keuangan. Betul. Sektor keuangan dalam arti bisa moneter, ya, termasuk moneter, perbankan, dan juga termasuk Danantara tadi yang disampaikan oleh Pak Anggito. Jadi inilah yang memerlukan kita hitung-hitungan, ya, misalnya hitung-hitungan bahwa untuk mencapai 5,4 sesuai dengan APBN, kita perlu berapa sih untuk investasi? Tadi Pak Anggito sudah menghitung, misalnya fiskal Danantara dan BUMN tadi misalnya 15%. Nah ini kan memerlukan kontribusi dari BUMN Danantara. Di perbankan kredit kalau katakanlah sekarang itu outstandingnya sekitar 8.000, kalau naik 10% aja sekitar 800 kontribusinya ya untuk investasi. Kemudian fiskal, ya, dan tentu saja juga tidak cukup dari situ, kita memerlukan direct investment, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Inilah tiga instrumen yang kita gunakan, fiskal, moneter, sektor keuangan, dan juga iklim investasi. Ya. Sektor keuangan tadi termasuk juga di dalam konteks yang sekarang adalah adanya Danantara. Nah, di dalam konteks iklim investasi ini, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan sekarang ini sangat intensif untuk melakukan apa yang disebut dengan debottlenecking. Setiap minggu itu kita lakukan, sekarang ini ada sudah 81 masukan gitu ya, dari sektor dunia usaha ya untuk agar dipercepat debottlenecking ya. Ada 81 dan 46 itu sudah bisa diselesaikan. Ini adalah langkah-langkah konkret, bukan sekedar paket-paket kebijakan ya. Ini adalah langkah konkret untuk mengatasi masalah yang terkait dengan iklim dunia usaha yang pada akhirnya akan mendorong yang komponen ketiga tadi, iklim investasi ya di sektor real. Itu yang kita lakukan. Nah, di moneter tentu saja bagaimana kita bisa menurunkan cost of capital tentu saja ya. Biaya modal yang melalui suku bunga yang rendah. Kalau inflasi rendah seperti sekarang ini inflasi ya kalau nggak ada harga emas mungkin inflasi mungkin sekitar 2,5 ya Bu Destri ya. Karena emas ini memang mendorong kenaikan inflasi, termasuk inflasi inti sampai di atas 3%, yang seharusnya hanya di bawah mungkin 1,5% ya inflasi inti. Anyway, jadi koordinasi dengan BI terutama adalah bagaimana kita bisa menjaga kecukupan likuiditas di sektor perbankan ya, sehingga cost of capital rendah dan juga dari sisi pembiayaan lebih efisien dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi dua itu, likuiditas dan suku bunga dengan Bank Indonesia itu fokusnya adalah ke situ. Mungkin itu yang akan kita lakukan ke depan. Terus kita lakukan ke depan koordinasi antara saya dengan Bu Destri, termasuk juga untuk koordinasi di dalam penerbitan
SSBN dan sebagainya itu terus. Jadi pada intinya ya dari dulu fiskal moneter itu sudah jalan, ini akan terus kita intensifkan gitulah kira-kira. Makasih. Terima kasih Pak Judah, saya ke Bu Destri. Selama 2025 kemarin kita lihat BI cukup agresif Bu menurunkan BI rate. Kedepannya mungkin seberapa besar ruang adjustment yang ada di BI rate mungkin di 2026 ini, mengingat juga tadi Ibu sempat sampaikan Bapak Donald Trump mengganti Gubernur The Fed menjadi Kevin Warsh, dan mungkin juga kita memiliki policy projection dari kebijakan suku bunga Bank Sentral sedunia ini juga mungkin akan berbeda di bawah rezimnya Bapak Kevin Warsh ini dibandingkan Jerome Powell. Adakah antisipasi yang akan dilakukan BI mungkin selama 2026 ini khusus mengenai suku bunga? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Safrina. Tentunya kalau kita bicara suku bunga itu kan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Ada dari global yang tadi saya juga sampaikan, kalau di global suku bunga globalnya tetap berada pada posisi tinggi, tentu itu akan mengurangi keluasaan negara lain ya, bukan hanya Indonesia. Terganggu stabilitasnya. Jadi itu dari faktor dari luar. Kemudian dari domestik pun juga kita melihat juga. Kalau misalnya kita turunkan suku bunga, apakah ini transmisinya sudah jalan gitu. Karena kan sebenarnya kita nurun suku bunga apa? Seperti yang disampaikan Pak Yuda, kami di moneter ini kan memang sangat concern dengan likuiditas dan dengan suku bunga. Nah kita kan ingin likuiditas bertambah supaya ekonominya bergerak gitu kan. Jadi kalau kita lihat baik itu base money, M0 yang sudah tumbuh double digit 11%-an lebih. Kemudian juga kita lihat money supply untuk M2 juga numbuh tinggi. Kemudian kita lihat juga bank-bank juga mereka mempunyai likuiditas yang cukup banyak. Jadi artinya termasuk kebijakan kami untuk makroprudensial, ini dulu di tempatnya Pak Yuda ini. Jadi concern Pak Yuda tadi likuiditas emang benar. Tapi Bank Indonesia kan tidak bisa hanya menggunakan suku bunga. Jadi Bank Indonesia menggunakan untuk nambah likuiditas apa? Oh kita punya yang namanya kebijakan makroprudensial. Jadi di zaman Pak Yuda itu di 2025 kemarin, kalau kita lihat GWM bank itu sebenarnya 9% ya, by aturan kita 9%. Tapi dalam kenyataannya efektifnya itu tinggal 3,5%. Kenapa? Karena 5,5%-nya itu dana yang mestinya ditaruh di BI kita kembalikan ke perbankan. Sehingga bank tuh seolah punya tambahan dana sampai sampai tambahan dana 388 triliun. Nah itu adalah untuk bank supaya dia punya likuiditas sehingga dia bisa menyalurkan. Nah, jadi itu kami lakukan untuk menambah likuiditas. Nah sementara kalau kita bicara suku bunga, tentunya kan kita berharap kalau suku bunga turun, cost of fund pasti kan turun. Tadi yang diharapkan oleh Pak Yuda. Nah tapi apa yang terjadi di kita, di ekonomi kita saat ini adalah Bank Indonesia sepanjang 2025 kami sudah menurunkan 125 basis point ya untuk BI rate kami. 125 basis point. Tapi ternyata transmisi itu hanya terjadi di pasar uang dan di pasar obligasi. Ya, di mana yieldnya obligasi sempat turun ke level 6,0% bahkan sempat di bawah 5,99% untuk yang 10 tahun. Walaupun sekarang sudah mulai agak naik, tapi at least dia turun dari level 7%-an sampai ke level 6%-an. Jadi transmisi itu jalan. Kemudian di pasar uang juga sama jalan. Jadi sekarang pasar uang juga berada di level sekitar 4,75%, jadi mendekati BI rate kami. Nah tapi memang tadi yang disampaikan oleh Pak Anggito, transmisi ke perbankan itu masih lambat. Ya, jadi tadi kan disampaikan ini lending rate kok belum turun-turun ya. Oh berarti ini ada masalah di banknya, ada yang mampet di mana. Ya kami tentunya berharap nanti ini menjadi juga satu masukan buat tim debottleneckingnya di tempatnya keuangan. Karena sebenarnya liquidity ada, bank liquidity punya, ya karena kita juga melihat bank ada SBN, ada mungkin SRBI dan sebagainya. Tapi kredit itu walaupun Desember kita sudah melihat perbalikan ya, turning point lagi kita lihat.
di mana kredit Desember itu tumbuh di atas 9%, which is ini good. Ya, tinggal nanti kita terus mempertahankan dan menjaga sustainability dari pertumbuhan kredit itu. Nah sekarang kalau Sabrina nanya, BI masih punya ruang nggak untuk turunkan suku bunga? Adjustment. Ada, dan itu sebenarnya data dependent kan. Kita lihat pertama, BI ini kalau tadi Pak Yuda menyampaikan kalau fiskal, dia ini fungsinya atau mandatnya dua, pertumbuhan dan pemerataan, fungsi fiskal. Pertumbuhan dan pemerataan. Di BI kami dua, jadi ada pertumbuhan dan stabilisasi atau stabilisasi dan pertumbuhan. Ya karena sesuai mandat kami dalam Undang-Undang P2SK yang baru, yang berlaku sekarang, stabilitas tuh rupiah, sistem keuangan, sistem pembayaran, bawahnya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya kita punya mandat juga untuk mendorong pertumbuhan. Tapi nggak mungkin semuanya hanya dibebankan pada si suku bunga itu, kebijakan moneter kami. Kami yang tadi sampaikan makroprudensial ada. Kemudian kita punya SP. Dengan inovasi yang dilakukan di SP, velocity dari SP itu peningkatannya luar biasa pesat. Ya, berkali-kali lipat kalau kita bandingkan 5 tahun yang lalu. Artinya perputaran uang berlangsung dengan cepat sehingga ekonomi activity itu sebenarnya tumbuh. Gitu. Nah tinggal sekarang karena ekonomi kita ini memang masih bergerak di bawah level potensialnya dia. Jadi pergerakan ekonomi ini belum mendorong terjadinya inflasi yang berlebihan. Kecuali tadi sampaikan faktor emas. Ya. Jadi kalau juga Januari kita lihat detail, inflasi kita memang 3,5%. Tapi penyebabnya itu sebenarnya adalah pertama memang ada dampak dari emas itu karena emas menjadi bagian dari inflasi inti. Sama ada administered price yang dia kan inflasi itu ada dibagi komponen kan, ada yang volatile food, administered price yaitu harga yang diatur pemerintah dan ada yang inti. Inti itu adalah aktivitas yang benar-benar real ekonomi. Itu masih relatif rendah 2,5 itu pun pakai emas. Kalau dikeluarkan emas pasti di bawah itu. Nah yang administered price itu memang agak naik karena memang kalau kita lihat tahun lalu 2 bulan pertama ada subsidi listrik yang diberikan oleh pemerintah. Nah ini kan sudah tidak, sehingga base-nya di bawah otomatis year on year kelihatan naik. Tapi tentunya kita lihat nanti 3 bulan ke depan administered price ini akan normal kembali, apalagi pemerintah mau menurunkan harga tiket untuk liburan Ramadan dan sebagainya. Nah jadi poinnya adalah kalau memang kondisinya sudah memungkinkan dengan inflasi yang rendah, stabilitas di domestik khususnya yang di rupiah kita itu juga sudah lebih manageable, ya kenapa tidak? Karena kami masih melihat room itu masih ada gitu. Ya, tapi sebelum itu kita lihat dengan yakin, tentu yang akan kami optimalkan adalah kebijakan-kebijakan kami lainnya, apakah itu makroprudensial, kemudian pendalaman pasar keuangan dalam rangka untuk pembiayaan, atau juga sistem pembayaran yang terus kami lakukan inovasi. Mungkin itu ya Sabrina. Ibu Destri terima kasih atas pencerahannya, kita berikan tepuk tangan untuk Bu Destri. Pak Dian izin mungkin tanggapannya atas apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dian, tapi mungkin sedikit saya juga ingin bertanya mengenai capaian dari pertumbuhan kredit di tahun ini. Kan memang tidak sampai double digit, namun DPK tuh tumbuh tinggi. Tadi juga kita ada data yang kita bisa baca bersama-sama di presentasi oleh Pak Anggito bahwa targetnya tahun ini DPK itu di kisaran 8,6 ya Pak ya. Namun kredit itu bisa digenjot di atas 2 digit atau 10-an persen. Kita ingat tentunya untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi butuh kredit yang juga cukup solid. Pak Dian, adakah tanggapan Anda mengenai hal ini dari OJK? Silahkan. Baik, terima kasih nih untuk pertanyaannya yang mungkin saya menjawabnya begini dulu nih Bu. Kalau diskusi seperti ini nih sebenarnya kalau ngumpulin ke SSK itu biasanya kita pulang subuh ya Bu, gitu ya. Jadi akan panjang ini perbedaan. Tadi kalau kita misalnya tadi Pak, target OJK sekarang menetapkan range 10 sampai dengan 11 ya. Tentu itu kenapa kita berani begitu dulu nih? Kenapa itu kemudian range itu tidak terlalu lebar kita bikin? Karena ini karena tugas kita ini kan memang betul-betul mengamati individual bank Pak. Jadi kita itu memang harus based on
reality lah kira-kira begitu untuk memprediksi sesuatu. Nah, memang kalau kita lihat dikaitkan dengan pertanyaan tadi itu adalah terkait dengan growth kita tidak nyampe 10 tahun lalu gitu ya. Nah ini memang situasi yang menurut saya challenging sekali ke depan itu sebetulnya seperti apa. Tetapi Pak, kalau saya melihatnya ke depan itu, kenapa kita punya confidence seperti itu? Karena situasi kemarin itu beberapa bulan itu bisa dikatakan, nih kalau yang growth-nya paling tinggi selama ini kan Bank BUMN sebetulnya Pak, ya bisa dikatakan begitu. Dan itu sedang pergantian pada waktu itu Pak. Bahkan sekarang itu ada beberapa yang masih diproses oleh saya dalam fit and proper, belum selesai. Tapi berarti itu mereka itu baru menduduki posisinya masing-masing. Artinya bahwa dilihat dari itu kan mereka itu total mungkin lebih dari 50%. Seandainya 50% itu bisa konsolidasi, kemudian pimpinannya ini baru semua dan kemudian juga mungkin mereka mulai menyusun strategi yang lebih lebih agresif, ini most likely bisa peningkatan yang signifikan gitu kan. Karena tentu mereka itu adalah baru dan tentu punya cita-cita yang tentu mereka juga ingin sama saja. Kita ingin melihat growth ekonomi itu lebih tinggi dan tentu saja kredit juga lebih tinggi. Nah itu adalah yang mendasari di belakang. Di samping itu Bapak sekalian, karena kita ini sekarang itu dari hasil pertemuan kita kemarin dengan banyak perbankan yang terkait dengan perumusan rencana bisnis bank, itu memang menunjukkan ada adjustment yang tidak downward tapi upward gitu ya dalam konteks pemberian kreditnya ini. Nah, ini adalah tanda tanya seperti itu. Kemudian untuk UMKM misalnya, sekaligus saya jawab dulu. UMKM ini kita tuh sekarang baru saja gitu memiliki instrumen kewenangan baru dari Undang-Undang P2SK yang kita sekarang itu sudah kita keluarkan ya, ada POJK sendiri yang terkait dengan kemudahan akses UMKM. Dan kita baru saja nih OJK itu mendirikan, ini di bawah saya itu adalah mendirikan lembaga baru gitu ya, direktorat baru, direktorat UMKM. Nah ini adalah memang kita persoalan UMKM yang memang ruwet itu, yang terkait data dan lain sebagainya, kemudian bisnis model dan macam-macam itu kemudian kita akan betul-betul rumuskan. Nah ini akan sangat panjang saya kalau menguraikan, tapi intinya ini ada suasana baru gitu, untuk bagaimana kita meng-approach growth kredit tahun depan ini. Memang ada kekhawatiran begini, karena kalau kita lihat kemarin misalnya waktu saya ketemu dengan teman-teman Komisi 11, itu bahwa pada saat itu dipertanyakan mengenai masalah, loh ini undisbursed loan cukup besar Pak, gitu Pak. Nah ini ada sekitar 2.400 Pak, 2.400 kira-kira yang undisbursed loan. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif lain, bahwa itu adalah sebenarnya sudah komitmen nih, komitmen para pengusaha itu untuk kemudian bisa mendisperse uang ini someday somehow gitu ya. Nah harapannya gitu. Nah saya melihatnya begini, berarti dari persoalan-persoalan yang disinggung nanti oleh Pak Yuda, Bu Destri dan juga Pak Anggi itu tadi, saya kira kita jadi ketemu nih. Persoalannya itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan demand kredit gitu. Demand kredit ya Pak ya? Iya betul, demand kredit yang lebih signifikan. Dan bagaimana ini bisa dilakukan? Saya jadi, Pak CT, saya tuh jadi ingat konsep lama sebetulnya. Dan itu saya kira, saya yakin bisa dilakukan oleh negara kita. Karena banyak negara lain itu bisa maju dengan konsep lama ini. Yaitu yang disebut dengan incorporated Pak. Jadi seandainya kita bisa merealisasikan Indonesia incorporated gitu Pak, nampaknya tiba simpang siur yang terkait dengan perekonomian kita itu kemudian akan bisa menjadi lebih solid. Artinya karena incorporated itu akan mengarahkan betul semua sektor. Apakah itu industri, industrial sector, apakah itu yang terkait dengan masalah trade sector, kemudian investment sector, kemudian financing sectors, itu bisa kemudian istilahnya itu di orchestrated. Jadi komitmen bersama itu yang paling penting dalam satu negara itu. Jangan sampai kemudian satu sektor belok ke kiri, satu belok ke kanan, satu lurus. Itu tidak akan nyampe-nyampe begitu. Jadi strategi kita itu adalah bagaimana ini strategi industri kita. Jadi strategi industrial policy kita, investment policy kita, trade policy kita, financing facility itu kemudian harus dibaca sebagai suatu cluster.
Bagaimana kita memajukan bersama-sama untuk meng-create demand yang lebih benar-benar sustainable. Nah, perekonomian kita itu bisa di-drive begitu. Kalau kita lihat sejarahnya, negara-negara berkembang yang bisa mengejar kemajuan negara-negara maju itu hanya bisa dengan menerapkan incorporated. Korea, Jepang, Singapura, semua. Artinya tidak bisa jalan masing-masing, Pak. Jadi untuk inilah yang harus diciptakan oleh kita itu. Walaupun saya tahu tantangannya berat, tetapi it is worth it to try. Bagaimanapun juga, karena tanpa koordinasi yang jelas, Pak, tanpa policy direction yang clear dari masing-masing sektor, don't expect too much perekonomian kita akan bisa luar biasa dalam segala hal, termasuk juga industri, kemudian ekspor dan lain sebagainya. Nah, financing memang sangat penting, tetapi tadi, Pak, kalau financing itu tersedia, likuiditas cukup, Budesri siap, makan Pak Menteri Keuangan menambah kita 200 triliun gitu kan. Nah, tapi tadi 2.400 itu masih ada, Pak, uang itu. Nah, kalau ini tidak dipakai, Pak, gitu, ya nggak akan jalan gitu. Nah, ini yang urgent kalau menurut saya. Atasi persoalan ini secara lebih sistemik gitu. Jadi pendekatan kita tentu harus pendekatan Indonesia Incorporated. Nggak ada pilihan lain kalau menurut saya. Jadi artinya disitulah akan semua orang harus mereview sekarang kebijakannya itu, kemudian diarahkan kemana. Sebetulnya kita tuh sebagai negara yang segede gini, we are still the biggest economy in ASEAN gitu kan, bagaimanapun juga gitu. Dan dengan segala macam keunggulan natural resources dan lain sebagainya, bagaimana nih, tinggal bagaimana kita membangun suatu iklim, ekosistem dan lain sebagainya yang lebih kondusif terhadap kegiatan usaha. Nah, ini bukan artinya adalah yang terkait dengan pilihan-pilihan policy kalau menurut saya. Tetapi kalau saya lihat pendekatan incorporated itu adalah sangat penting. Nah, ini itu yang mungkin mudah-mudahan menjawab persoalan. Jadi artinya sebetulnya kenapa optimis itu, kenapa OJK ada optimis, Pak, melakukan ini? Karena memang ada beberapa faktor tadi, Pak, sebetulnya. Potensinya ada, besar. Bagaimana kita tinggal mendorongnya itu? Yang kan nggak mungkin. Kalau kemarin misalnya katakanlah tadi ada pengusaha-pengusaha, segitu banyak pengusaha, kemudian bikin komitmen untuk narik uang, itu sudah 2.400. Bayangin untuk 2.400 saja disalurkan saja, itu sudah sangat signifikan. Dan satu hal tadi mungkin yang saya sedikit merespon, ini biasa Bu, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau di KSSK begini. Jadi kalau Bu Desi dengan saya ya sparring partner aja Pak, jadi sebetulnya nggak apa-apa juga Pak gitu kan. Ini kok tingkat suku bunga turun-turun gitu kan ya, padahal BI rate sudah dipotong berapa kali gitu kan, kira-kira begitu, kok bank nggak turun-turun juga. Nah kalau saya bukan membela bank Pak, cuma masalahnya pada waktu itu kita untuk waktu yang lama itu kita ada di rezim interest rate yang sangat tinggi Pak. Ya gitu kan, itu persoalannya. Pada saat itu bank tidak menaikkan tingkat suku bunga, dia menghold itu. Jadi kalau menghold berarti keuntungannya turun kan gitu, kira-kira begitu kan. Nah sehingga untuk mereka kemudian mengadjust ke kredit, interest rate di kredit itu kemudian memang waktunya jadi lama gitu. Jadi policy, ya katakanlah ini yang durasi implementasi policy itu kemudian agak sedikit lama, tapi sekarang sudah mulai kelihatan itu. Tetapi kalau saya melihatnya itu bahwa memang kalau orang ada menanyakan, wah ini kok lazy bank segala macam gitu kan, bang itu taruhnya di SBN aja atau di mana gitu ya, atau di SRBI gitu, lazy gitu. Enggak juga Pak, SRBI berapa? SBN berapa dengan suku bunganya? Kalau kredit itu pasti di atas 9, di atas 10. Ya pasti lebih menguntungkan kalau ada demand kredit ya pasti orang ambil kredit dong. Ngapain pula ke SBN gitu. Tetapi kan kalau mereka itu merasa itu sebagai suatu bagian dari strategi saja menaruh di SBN dulu. Jadi kalau begitu suasana seperti tadi saya katakan, kalau Indonesia Incorporated ini kemudian jalan clear dalam semua policy itu, yang akan terjadi kemudian ini akan mendrive Pak. Kita itu potensinya semua ada di kita Pak. Artinya juga memang drive kita, GDP kita kan tetap aja consumption. Dilihat dari consumption saja kalau misalnya itu kemudian bisa di-drive. Terus kemudian tentu saja lapangan pekerjaan akan di-create dengan banyak dan macam-macam. Tetapi kalau saya melihatnya dari aspek itu, mudah-mudahan itu menjawab paling tidak untuk sementara. Terima kasih. Sangat menjawab Pak, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Dian Edianare. Ke Pak Anggito Pak, sebelum nanti kita juga nanti akan ada pertanyaan dari audiens, saya ada pertanyaan terakhir untuk Pak Anggito. Sudah disampaikan dengan begitu jelas dari Pak Yuda, Bu Destri, dan
Pak Dian, ada tanggapan tersendiri dari Pak Anggito mengenai keadaan ini dan juga regulasi dari LPS ke depannya, Pak. Langkah apa yang mungkin bisa dilakukan dan disupport oleh LPS untuk terus bisa menjaga cost of fund perbankan dalam tingkatnya sehat dan favorable untuk meningkatkan demand kredit. Sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dian, silakan. Ya, terima kasih. Saat ini itu ada sekitar 30% dari simpanan yang di atas tingkat bunga penjaminan. Di antaranya ada yang namanya special rate, ya special rate. Nah itu salah satu yang membuat suku bunga pinjaman itu tidak bisa turun sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tadi Bu Desti sudah mengatakan BI rate sudah turun 125 basis point ya 2005, LPS sudah menurunkan TBP-nya itu 75 basis point. Nah, sekarang itu dana-dana simpanan itu ada di mana? Nah, ini yang kita lakukan nih Mbak Ade ya. Oh, coba ditayangkan. Silakan lagi. Bisa ditampilkan slide presentasi ini Pak belum pernah Anggito, ditampilkan, teman-teman. termasuk oleh Pak Purbaya. Sekarang saya tampilkan saja. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan sama Bu Desti juga sama. Jadi BI sudah menurunkan 100 basis point, tapi suku bunga kredit itu baru turun ya sekitar 0,5 persen ya. Lalu jadi transmisinya sangat lambat. Nah, saya jagain di sisi deposannya ya Pak. Next coba. Jadi kami sudah membedah siapa sebenarnya pemilik dana itu. Ini dari sisi yang sebelah kiri itu pemilik dana, sebelah kanan itu porsi dari simpanan yang dikategorikan sebagai special rate ya. Jadi kalau pemilik dana pemerintah itu 14,18%, tapi yang di atas TBP itu 22,7%. Jadi banyak bank-bank itu yang menawarkan. Ini nggak tahu menawarkan atau diminta ya, nggak tahu nih. Pak CT lebih setuju yang kedua. Jadi dana-dana besar pemerintah itu minta dana yang lebih tinggi atau special rate dibandingkan dengan tingkat bunga penjaminan. Sekarang kan 3,5%, tapi faktanya itu kan di counter ya. Tapi kalau di special rate itu mendapatkan bunga yang tinggi. Itu ada 22%, tapi yang lebih tinggi yang korporasi sebetulnya. Dana-dana korporasi itu 40%, tetapi dari sisi special rate-nya 50% dari total. Kalau di total ke bawah kan DPK-nya kan sekarang 10.088 triliun, yang special rate ataupun yang di atas juga bunga penjaminan itu ada 3.336, 30% Pak. Ini sangat tinggi sebetulnya ini, enggak sehat ini ya. Nah sekarang yang kita lakukan apa nih Mbak Ade ya, yang kita bisa lakukan sekarang pemerintah Pak, saya setiap kali rapat saya kasihkan ke Pak Purbaya, Pak turunkan Pak, turunkan tuh LPDP, itu dana SAL dan sebagainya, dana sawit dan sebagainya yang dalam kendali pemerintah. Dan Pak Purbaya sudah menepati janji itu, Desember itu untuk simpanan baru ya, kontrak baru itu sudah turunkan sampai tingkat bunga penjaminan. Jadi itu Mbak Ade ya yang kita lakukan sekarang. Untuk yang lain ya kita whisper aja, kita moral suasion kepada bank-bank supaya mengikuti tingkat bunga penjaminan di LPS ya, karena itulah tingkat bunga yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kalau dia turun ke level TBP ya, spread suku bunganya NIM-nya sekitar 4%, 4,5%, itu sehingga suku bunga kredit bisa diharapkan turun. Itu dari sisi supply-nya aja loh ya, dari sisi demand tadi Pak Dian sampaikan, sisi demand soal sisi yang lain ya, tapi dari sisi supply kita coba untuk menurunkan suku bunga, kalau dari sisi kami menurunkan suku bunga simpanan, supaya dana-dana besar atau mengikuti LPS. Saya rajin sekarang sama ke bank, Pak turunkan dong, turunkan gitu ya. Karena kalau enggak suku bunga kredit enggak bisa turun sehingga demand for kredit itu juga tidak bisa naik. Itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sudah cukup jelas. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Anggito. Kita telah sampai di sesi Q&A yang akan saya perkenankan audiens yang telah hadir di Bali Ballroom Hotel Kempinski ini untuk segera bertanya, mengajukan pertanyaan kepada panelis kita di kesempatan kali ini. Ada Pak Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner LPS, Bapak Dian Ediana Rey, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, merangkap anggota Dewan Komisioner OJK,
Ada Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan juga Bapak Yuda Agung, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya persilahkan dua penanya saja di kesempatan kali ini. Ada Bapak yang di bagian kiri ballroom. Satu lagi mungkin? Ada satu lagi yang ingin bertanya di kesempatan kali ini, kesempatan langka untuk bertanya langsung kepada Punggawa Kebijakan Ekonomi Indonesia, KSSK. Mungkin ke Bapak terlebih dahulu yang ada di meja di bagian kiri ballroom. Persilakan teman-teman untuk memberikan dan assisting mic-nya kepada Bapak yang ada di sebelah kiri ballroom. Bapak izin, mungkin bisa diinfo nama, instansi dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Namanya Pak, nama dan perusahaan atau instansi, silakan. Saya Satria dari PT Tribuana Mas. Saya pertama menyampaikan salut dan respect terhadap keempat pejabat di depan karena telah memikirkan negara siang malam, sore pagi, dini hari dan subuh. Yang kedua yang menancap di setiap dialog adalah pertumbuhan, perkembangan, stabilitas, dan konsistensi kebijakan. Saya tidak men-challenge apalagi menanyakan ke empat tokoh kita karena sudah sangat komprehensif penjelasannya. Tetapi saya hanya ingin sedikit aja ingin tahu Bapak-bapak dan Ibu, Pak Yuda, Pak Dian, Pak Anggito, dan Bu Destri, bagaimana masing-masing lembaganya Bapak dan Ibu atau KSSK mendorong kementerian lain untuk membantu Bapak-bapak dan Ibu menciptakan pertumbuhan. Ujungnya sebenarnya adalah kita sebagai pelaku usaha sangat khawatir dengan kepastian hukum. Karena apa? Di sektor kita sedang sudah dan akan terjadi HGU dan SHM yang merupakan alas hak tertinggi dan diakui oleh negara, malah diambil lagi oleh negara. Sementara OJK dan bursa serta bank menggunakan sertifikat ini sebagai jaminan, sebagai alat untuk memastikan bahwa itu benar aset dari sebuah perusahaan. Saya kira itu Mbak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan dijawab keempat-empatnya boleh. Silakan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk penanya kita. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana KSSK mendorong kementerian atau instansi atau lembaga lain agar berjalan bersama-sama menuju tujuan pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan bagi bangsa kita. Pak Yuda, silahkan. Terima kasih. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya, memang kita di KSSK ini tidak bisa sendirian ya. Apalagi kalau udah menyangkut iklim investasi, sektor real ya. Ini memerlukan koordinasi dengan yang lain. Nah di Kementerian Keuangan tadi apa yang saya sebut dengan debottlenecking itu memang melibatkan mereka. Melibatkan di sektor realnya, kementerian-kementerian yang menangani sektor real. Apakah itu ESDM, apakah itu Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan sebagainya. Dan di sini nggak disajikan ya. Aduan-aduan yang masuk 81 ya tadi saya katakan, 81 aduan yang masuk dari dunia usaha itu memang semuanya di sektor real.
termasuk juga masalah farmasi, ya, apotek, masalah perizinan di industri dan sebagainya, itu kita undang mereka. Ya, setiap minggu ada kalau Pak Purbaya sebut sebagai kayak sidang gitu. Menyidangkan aduan-aduan yang masuk. Permasalahannya apa, ya? Dari sisi hukumnya ada nggak, apakah sudah ada landasannya? Ya, apakah ada hambatan-hambatan? Nah, dari 81 tadi alhamdulillah 46 sudah bisa ditangani. Jadi ini saya kira sesuatu yang efektif, ya. Upaya kita untuk benar-benar mengatasi atau memperbaiki iklim investasi. Dan kalau orang tahu dia mau kemana gitu ya, itu kan memberikan kepastian. Nah, debottlenecking ini salah satu upaya kita untuk kalau saya punya masalah saya bawa kemana. Nah ini yang saya kira perlu kita teruskan, dan Menko Perekonomian juga terlibat di dalam, ya, karena Menko Perekonomian lebih banyak menangani masalah sektor real, ini juga terlibat di dalam debottlenecking ini. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda atas jawabannya. Kita berikan tepuk tangan dulu atas jawaban dari Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Pak Yuda. Bu Destri silakan Bu, bagaimana dari BI? Baik, terima kasih Bapak Satria tadi Pak ya. Kalau dari gini, itu sebenarnya memang akhirnya banyak urusannya dengan pemerintah ya. Nah oleh karena itu maka kenapa kita punya yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Karena di sini sebenarnya menggambarkan bahwa sektor keuangan itu nggak akan mungkin lepas dari sektor real, which is di sini adalah ya pemerintah yang kebetulan di Menteri Keuangan mewakili pemerintah, dan Kementerian Keuangan mempunyai kebijakan fiskal ya yang bisa tentunya akan langsung masuk juga ke sektor real. Nah oleh karena itu tentunya berbagai permasalahan seperti yang tadi disampaikan Pak Satria yang at the end bisa mempengaruhi sektor keuangan, mungkin jadi mempengaruhi nanti mereka terkait dengan kreditnya, kemudian dengan IPO-nya dan sebagainya, itu tentu menjadi pembahasan yang kita akan lakukan, tapi tentunya di sini Menteri Keuangan sebagai koordinator dan ketua KSSK, beliau akan memegang peran lebih penting untuk meneruskan apa yang menjadi concern dari sektor keuangan ke sektor pemerintah dan sektor real tersebut. Nah sedikit juga mungkin saya sampaikan, dari beberapa kita bertemu dengan beberapa negara-negara lain, itu enggak semua negara, malah mungkin jarang sekali negara yang mempunyai KSSK seperti kita. Ya. Jadi kalau di mereka ya udah sektor keuangan jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri gitu. Kalau kita enggak, dengan adanya KSSK ini benar-benar ini menjembatani bagaimana hubungan antara pemerintah dengan regulator di keuangan. Dan tadi sampaikan oleh Pak Yuda bahwa kita nggak bisa sendiri, nggak bisa terpisah-pisah. Oleh karena itu ya memang kita harus bersinergi. Nah nanti tentunya kan sinergi tidak hanya di sisi regulator, tapi juga tentunya dengan pelaku industri dan even dengan kementerian-kementerian lain yang tentunya itu nanti akan lebih banyak juga ditangani oleh pemerintah. Jadi mungkin dari saya itu, makasih. Tepuk tangan untuk Ibu Destri. Pak Dian silakan Pak. Ya makasih, saya melanjutkan Pak Yuda, Bu Destri saja sebetulnya. Tapi memang begini Pak Satria ya, ini tantangan terbesar kita seperti yang saya sampaikan tadi Pak sebetulnya. Kalau kita bisa membangun Indonesia Incorporated, itu mestinya semua itu akan bisa selesai kalau menurut saya. Artinya semua visi misi itu clear, mau dibawa kemana negara kita itu, ekonomi negara kita maksud saya itu. Nah kalau demikian, kan kalau misalnya ngobrol soal kredit saja tadi, kita mau sektor apa, apakah sektornya itu kondusif atau tidak, investment policy-nya seperti apa, industrial policy-nya seperti apa gitu kan Pak ya. Terus Bapak misalnya minjem duit tentu kan perlu agunan tambahan misalnya, agunan tambahan. Itu apa nih sekarang peran yang bisa dilakukan? Tentu kan misalnya BPN berperan penting ini, seperti Bapak tadi singgung.
bahwa BPN akan lebih mempermudah segala macam pengurusan sertifikat, mungkin masalah roya juga akan sangat cepat dan macam-macam itu. Jadi memang kalau masing-masing lembaga bergerak pada tujuan yang sama, saya sih setuju sekali Pak. Jadi jangan sampai kita tuh memang kalah dengan dengan negara lain karena kita memang tidak mempunyai konsep Indonesia Incorporated ini. Nah, ada di beberapa bulan yang lalu nih Pak CT ya, menarik nih Pak. Judulnya itu adalah Scam Incorporated. Itu The Economist Indonesia Pak. Bayangin Pak sekarang Pak. Orang yang scam aja itu uncorporated Pak. Mereka itu berarti mengeksersis itu korbannya siapa, nanti kapan diserangnya gitu kan. Bagaimana kita menempatkan orang dan lain sebagainya. Itu para scammer Pak. Sudah well organized. Ya apalagi kita kan tentunya kita kan harus lebih well organized lagi tentu saja menghadapi berbagai persoalan termasuk persoalan yang kita hadapi ini. Nah saya kira saya yakin betul Pak. Seandainya ini kemudian konsep Indonesia Incorporated itu diimplementasikan, gitu, kemudian dibicarakan dan kemudian diimplementasikan, menurut saya ini adalah solusi terbaik Pak. Orang tahu mau jalan kemana, orang harus melakukan apa. Jadi nggak akan kejadian sekarang investasi terus kemudian misalnya Pak ya, misalnya ini, terus kemudian kan perizinan itu mulai dari start dari daerah katakanlah begitu. Terus pungutan dari setiap level pemerintahan di daerah misalnya. Apa yang terjadi ya tentu saja discourage kan gitu. Orang tidak mau melakukan investasi. Nah bagaimana itu semua tidak ada. Bagaimana sekarang semua investor itu kita kasih karpet merah. Ya kan? Dengan jaminan segala macam hak tanah dan macam-macam concern Bapak tadi. Jadi saya kira itu yang akan Cina pun bisa catching up ya sama saja seperti itu Pak. Kalau kita lihat Cina kan begitu sebetulnya. Bisa dikatakan Pak dia betul-betul lay down karpet merah, kemudian sudah semua orang berbondong-bondong investasi di Cina gitu kan gitu. Nah ini tuh tentu konsepnya apa? Konsepnya incorporated, tentu kalau Cina kan lain Pak ya. Kalau itu ekonominya ekonomi terpimpin, kalau kan kita kan tidak. Makanya kita harus memiliki konsep seperti itu. Sebetulnya dalam hal ini adalah konteks yang sebetulnya market friendly sebetulnya. Yaitu dengan menggunakan pendekatan Indonesia Incorporated. Nah jadi saya yakin dengan begitu semua pihak yang memang terlibat di dalam upaya kita mendorong investasi ini kemudian akan betul-betul tahulah tanggung jawab masing-masing. Nah yang satu lagi adalah UMKM Pak. UMKM itu persoalannya itu besar sekali Pak UMKM itu. Kalau data kasar saja kan sekitar 60 juta Pak. Sekarang yang udah dikasih kredit itu kalau nggak salah sekitar 23 juta Pak. Itu kan. Berarti kan potensi masih banyak Pak. Tetapi kenapa UMKM itu tidak semudah itu misalnya, bahkan kreditnya sekarang kredit growth-nya kan rendah. Kemudian juga yang terkait dengan NPL-nya dia agak tinggi bisa dikatakan begitu. Nah ini karena ekosistemnya belum terbangun Pak. UMKM itu kan memerlukan entrepreneurship gitu kan, salah satunya nih. Itu kan berarti harus ada beberapa departemen akan terlibat untuk pengembangan entrepreneurship itu. Kemudian juga upaya-upaya kemudian untuk bagaimana untuk melakukan misalnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan misalnya bagaimana mentrain mereka untuk pemasaran segala macam-macam. Banyak sekali dari siklusnya pembiayaan UMKM itu banyak sekali ini Pak. Dan POJK kita yang baru itu menariknya adalah dia akan mencoba menangani dari semua stages gitu Pak. Dari mulai perencanaan di bank, perencanaan, terus kemudian pemberian kredit, kemudian evaluasi dan selanjutnya terus muter Pak. Ini kemudian akan dilihat karena concern kita sekarang untuk penyaluran ke UMKM itu lebih banyak quality daripada quantity Pak. Karena sebetulnya ya seharusnya sebetulnya kan yang namanya UMKM itu semua graduate bukan kemudian malah terjerat utang. Itu bukan tujuan kita. Jadi memang untuk memastikan UMKM itu banyak caranya Pak sebetulnya. Nah salah satu tadi sudah saya bikin misalnya bahwa kita akan melakukan analisis database yang kuat, analisis sektoralnya kita akan kuat mengenai UMKM, kemudian bisnis modelnya juga akan kita perkuat, kemudian juga masalahnya pendampingan akan kita kuat, penggunaan misalnya alternatif kredit scoring dan macam-macam oleh bank dan lain sebagainya, kemudian pendidikan SDM bank yang menguasai UMKM, itu juga akan menjadi prioritas kita. Nah, dengan ini memang pekerjaan yang bisa dikatakan panjang, Pak, tapi harus dilakukan, Pak. Kalau tidak dilakukan, Bapak Ibu sekalian, ya tentu kita tidak akan bergerak-gerak nih. UMKM ya gitu-gitu aja jadinya gitu.
Nah, jadi ini yang kita harapkan ke depan tentu adalah bagaimana kita pemberian kredit itu kemudian menjadi lebih efektif, apakah itu UMKM maupun non UMKM. Mungkin itu secara singkat. Terima kasih banyak Pak Dian. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban komprehensif dari Pak Dian. Pak Anggito silahkan Pak. Jadi pertanyaannya Pak Satria. Satria itu sebetulnya spesifik ya Pak ya, kalau nggak salah tadi mengenai bagaimana kalau tanah-tanah itu diambil alih padahal dia menjadi agunan sertifikasi. Ini Pak Dian jawab, mestinya bukan saya, mesti jawab bagaimana itu Pak ya. Ya, gitu Pak ya. Jadi kalau yang Bapak bisa atau saya bisa sampaikan, LPS kan punya mandat yang terbatas dalam resolusi perbankan Pak ya khususnya dan nanti asuransi. Jadi kalau Bapak tanya ketentuan hukum maupun regulasi di dalam rangka penjaminan perbankan maupun dalam rangka resolusi itu sangat rigid Pak ya, rigid. Baik dalam proses bank dalam normal, itu surveillance misalnya, kemudian bank dalam penyihatan atau PDP 1 tahun ya Pak Dian ya, di tempatnya OJK bersama dengan LPS, kemudian bank dalam resolusi, itu juga rigid Pak. Jadi mulai dari proses penyihatan, kemudian proses pengambil alihan kepemilikan, sampai dengan pengembalian dana pihak ketiga yang masuk dalam program penjaminan maupun dalam aset tracing, itu cukup rigid ya Pak ya. Jadi saya jamin kalau LPS pasti sangat memberikan kepastian hukum Pak gitu ya. Kalau enggak Bapak coba aja masuk ke LPS gitu Pak ya. Nanti kita resolusi gitu cepat. Jadi yang baru saja kami lakukan itu untuk satu bank yang di downgrade dari bank umum menjadi BPR, itu asetnya lebih 1 triliun, ya kami melakukan dengan cepat dengan Pak OJK, kami melakukan bank dalam penyihatan dalam waktu 1 tahun, kemudian dikirim ke LPS, selesai 5 hari Pak, kita gitu 5 hari selesai, kembalikan uangnya, dan kemudian kita ambil alih kepemilikannya, kita cari aset-asetnya yang masih bisa dikolek, kemudian kita lelang, gitu ya. Jadi prosesnya sangat memberikan kepastian hukum. Itu Pak Satria ya, kalau Bapak masih ada komplain soal LPS tidak memberikan kepastian hukum, kasih tahu saya aja di mana gitu. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Anggito, semoga jawaban dari Kemenq, BI, OJK, dan LPS tadi menjawab pertanyaan dari audiens kita Pak Satria. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Dan juga jawaban dari Pak Anggito tadi menutup diskusi pembuka Economic Outlook 2026 ini. Mas Wede katanya Pak CT izin, berarti ada tambahan pertanyaan langsung dari CEO CNBC Indonesia, Bapak Wahyu Daniel. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk CEO dan pemimpin redaksi kami, Bapak Wahyu Daniel. Silahkan, ada yang memberikan mic ke Mas Wede, silahkan Mas. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, karena nggak ada yang nanya, kesempatan langka nih kan semua penggawa ekonomi ya deh ya, di sini. Pertanyaannya terhadap isu terkini aja Bapak Ibu, kita tahu baru-baru aja lembaga rating internasional Moody's memberikan outlook negatif terhadap Indonesia dengan berbagai pertimbangannya. Bapak Ibu sekalian pasti udah tahu apa sih sebenarnya yang menyebabkan Moody's memberikan outlook negatif meskipun ratingnya masih tetap. Apa sih konsekuensi dari outlook negatif ini? Dan KSSK bagaimana menanggapinya ke depan gitu, bagaimana langkah KSSK ke depan, karena bertubi-tubi nih kelihatannya setelah MSCI, terus lembaga-lembaga lain juga ikut memberikan rating yang turun gitu, rating yang negatif terhadap Indonesia, dan kebetulan terakhir outlook negatif dari Moody's dan diikuti oleh fund manager, ada satu fund manager yang juga memberikan outlook negatif terhadap perbankan juga ya Pak, bank-bank buku 4 saya dengar seperti itu. Mungkin ke depan langkah-langkah dari KSSK gimana untuk mengembalikan kepercayaan para investor atau lembaga pemeringkat asing ini. Terima kasih. Tadi special question ya, pertanyaan spesial dari CEO CNBC Indonesia Mas Wede. Kita berikan tepuk tangan untuk pemimpin redaksi kami dan juga CEO kami Bapak Wahyu Daniel. Mungkin dijawab lebih dahulu oleh Pak Yuda, silakan Pak Yuda tanggapannya. Oh, saya kira ini isu yang penting ya. Karena sebentar lagi Fitch juga akan datang, kalau nggak salah tanggal 23 Februari. Setelah itu S&P,
dan rating-rating yang lain. Saya kira ada lesson learned ya yang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Moody's di dalam ratingnya itu, dan ini perlu segera kita koordinasikan, terutama concern-concern yang di highlight lah di situ ya kan, kita semua udah tahu concernnya di mana. Kita akan benar-benar lihat satu persatu ya. Kalau lembaga rating itu sebenarnya sudah punya framework lah gitu di dalam menilai ya, dan ada satu dengan yang lain bisa beda tuh frameworknya. Jadi kita tekankan, kita benar-benar lihat kalau Fitch lihatnya seperti ini ya kita siapkan ini semua gitu. Kalau masih ada yang bolong ya kita benerin dulu gitu. Saya kira waktunya tidak banyak, mungkin 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi saya kira kita harus segerakan untuk menghandle isu-isu yang akan menjadi scoring dari mereka. Terima kasih Pak Yuda atas jawabannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Yuda, Wamenkyu Republik Indonesia. Bu Destri silakan Bu tanggapannya atas pertanyaan Mas Wede. Baik, terima kasih Mas Wede. Emang beda kalau pertanyaan CEO Pak ya, mencakup semuanya. Jadi Mas Wede, seperti saya juga yang sampaikan oleh Pak Yuda tadi, ya kita positive thinking, ini lesson learn buat kita tentunya. Dari Moody's itu kan sebenarnya kalau kita lihat untuk yang rating existing tetap, tapi kan outlooknya yang dirubah. Artinya kan memang ada concern dengan outlook. Nah ini juga mungkin terkait dengan kita yang perlu mungkin menyampaikannya juga lebih clear lagi arah kita seperti apa sih gitu. Karena kan memang sekarang ini kita agak ada perubahan gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu dipahami karena perubahan itu sebenarnya menuju satu tujuan yang sama, yaitu mencapai Indonesia maju. Ya cuman ini kalau kita tadi dengarkan apa yang dilakukan oleh Pak Yuda dengan Kementerian Keuangan dan pemerintah lainnya seperti the bottlenecking, itu kemudian untuk pajak segala macam, itu saya rasa hal yang sangat positif. Termasuk yang menjadi catatan juga Moody's adalah volatilitas, bagaimana menjaga volatilitas di rupiah, di pasar keuangan. Nah ini buat kami hal yang memang buat kami menjadi masukan juga sangat positif, sehingga kita duduk bersama dan tentunya di KSSK nanti juga dalam pertemuan kami ini akan menjadi pembahasan PR siapa aja dan tentunya kita tidak bisa sendirian ya karena ini menjadi suatu bersama-sama gitu. Apalagi di situ ada Danantara sehingga Danantara ini menjadi sekarang udah bagian dari pemerintah karena Danantara menjadi kepanjangan tangan sebenarnya untuk mendorong pertumbuhan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anggito. Mungkin itu dari kami positive thinking aja melihatnya. Ya, makasih. Terima kasih banyak Ibu Destri. Silakan Pak Dian. Oke, makasih. Makasih Pak, jadi untuk pertanyaannya nih, sebetulnya saya sudah menjawab dari di awal Pak sebetulnya. Jadi memang kalau menurut saya sih kita sekarang tuh apa yang kita lakukan adalah memang merespon immediate dan merespon yang struktural nanti ke depan itu. Artinya akan lebih mendekatkan pasar modal kita itu kepada international best practices. Jadi tidak ada lagi komplain mengenai apapun yang terjadi di pasar modal kita nantinya. Ya. Dalam regulasi maupun nanti dalam enforcement dan lain sebagainya. Ini intinya adalah itu sebetulnya Pak. Dan nanti juga mungkin bisa kita usulkan tadi Pak Isu, misalnya apakah misalnya katakanlah ketika MSCI datang ke sini atau rating agency lain datang ke sini diterima oleh KSSK gitu secara keseluruhan, boleh juga begitu kan, nggak ada masalah juga karena memang bisa dikatakan teman-teman ini semua juga Pak Yuda ini misalnya, Pak Anggito dan saya juga Bu Destri itu sebetulnya orang-orang yang pengalaman di bidang untuk urusan dengan rating agency ya, sebetulnya. Saya dengan Pak Anggito dulu waktu jualan global bond bisa laris luar biasa itu Pak, oversubscribe-nya berapa itu bisa 3-4 kali dengan apa namanya dengan interest rate yang juga low gitu kan. Karena kita memang langsung direct communication. Direct communication dan menjelaskan apa yang menjadi concern mereka itu. Itu bisa settle Pak. Jadi persoalan-persoalan yang mereka meragukan dijawab dan dijawabnya memang artinya betul-betul dengan based on data dan lain sebagainya. Saya kira ini yang ke depan tentu akan kita lakukan. Dan kalau terkait dengan bank tadi saya kira kita sama-sama tahu Pak Moody's juga sudah menekankan bahwa memang
mereka diturunkan karena memang juga outlook-nya kita yang turun, memang begitu kan. Jadi memang konsekuensinya begitu. Karena mungkin tidak mungkin suatu institusi dalam suatu negara ratingnya lebih tinggi daripada negara kira-kira begitu. Nah, tetapi ini for sure, teman-teman Bapak Ibu sekalian, kan bukan saya karena pengawas perbankan. Fundamental bank-bank yang disebut itu gitu, dan bank-bank lain pada umumnya itu, semuanya itu sebetulnya fundamentalnya baik-baik saja, sehat-sehat gitu. Dalam pengertian bahwa saya tidak melihat sesuatu yang membahayakan gitu kan gitu. Buat saya nih sebagai KPP itu sekarang pengawasan individual bank itu memang lebih penting, Pak. 105 bank umum itu memang banyak ya. Nah, tapi buat saya satu bank bermasalah saja itu pikiran, Pak, gitu. Bisa kurang tidur saya tuh. Gara-gara itu, Pak. Jadi kalau melihat mata saya merah itu berarti ada bank bermasalah nih. Tapi kalau tidak ya nggak ada lah kira-kira begitu, Pak. Iya kan. Dengan Pak Anggito sekarang saya ngeberesin misalnya BPR, Pak. BPR yang juga sebagian ruwet, Pak. Terpaksa kita tutup kan gitu misalnya kan ada 1000, sekarang kan tadinya 1500-an ya Pak, 1500-an BPR. Terus kemudian nggak tahu udah sekian puluh kita tutup gitu, BPR itu. Kenapa kita tutup? Ya karena mereka ada yang fraud dan lain sebagainya. Kita tidak akan membiarkan, Pak, bahkan institusi sekecil BPR pun untuk bisa melakukan suatu kesalahan, apalagi kejahatan gitu maksud saya itu. Dan ini yang memang artinya juga tentu kita butuh support gitu, butuh support dari semua gitu. Untuk bagaimana menegakkan governance terhadap semua institusi keuangan, termasuk perbankan. Nah ini dukungan tentu kita harapkan dukungan dari pemerintah, dukungan dari DPR, dukungan dari semua stakeholders pada hakikatnya. Dari aparat penegak hukum dan lain sebagainya supaya mungkin saya tuh bisa menindak kalau ada masalah gitu, bisa menindak dengan tegas gitu kan. Bisa tuntas dengan sesuatu karena sebetulnya negara kita itu Pak bisa dikatakan ya dalam konteks financial stability kan cukup stable Pak, apalagi perbankan ya bisa dikatakan perbankan itu kan share-nya sekarang masih sekitar 80% Pak, dan alhamdulillah kita bisa keep it misalnya calm lah bisa dikatakan Pak, bisa so far stable gitu. Dan ini memang saya berterima kasih gitu kepada teman-teman perbankan yang mungkin sebagian kesal kepada saya, sebagiannya enggak apa-apa lah. Tapi intinya adalah supaya kita tuh meningkatkan governance saja. Saya juga tidak ingin melakukan misalnya katakan menutup bank, menutup BPR segala macam. Selama ada kesadaran untuk kalau ada sesuatu masalah sedikit saja kemudian diselesaikan, wah udah buat saya itu sudah normal lah kalau ada masalah-masalah yang seperti itu terjadi. Tetapi kita memang harus firm bahwa bagaimana kita menegakkan rules and regulation itu di dalam kelembagaan kita supaya kita itu memang dipercaya gitu, ya. Dipercaya secara global. Demikian Pak, terima kasih. Pak Dian, terima kasih banyak Pak atas pesannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Dian. Silakan Pak Anggito, sekaligus menjadi pernyataan penutup di Economic Outlook 2026 ini. Paling penting ya. Betul. Silakan Pak. Jadi begini, kalau saya membaca betul ya kata-kata Moody's gitu ya, saya baca ini terjemahannya. Tadi saya baca lagi. Perubahan, ini terjemahannya ya, saya mohon maaf nih. Perubahan prospek ini didorong oleh berkurangnya prediktibilitas dalam perumusan kebijakan yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan memburuknya tata kelola pemerintah. Lalu saya baca lagi di bawah ya. Perhatian Moody's adalah pada masalah governance, bukan masalah pengelolaan ekonomi. Jadi nggak ada yang salah dari sisi kita ini, gitu loh ya. Gitu kan. Jadi harusnya nggak boleh terjadi ini seperti ini. Kalau masalah pengelolaan ekonomi ya mungkin kita nggak beres menurut enggak kan. Yang disampaikan prediktibilitas. Menurut saya ini juga konyol ini Pak. Ini jangan dikutip ya konyolnya ya. Karena apa? Karena semua kebijakan itu sudah ada di APBN. Loh kok bisa dibilang prediktibilitas dari mana? MBG ada, Danantara ada, Sekolah Rakyat ada, semua itu ada di APBN. Jadi mestinya itu sudah predictable. Nah jadi tapi ya sudah kejadian. Nanti nggak boleh terjadi lagi ini seperti ini. Karena ini adalah komunikasi, menjelaskan. Kayaknya CNBC sudah tiap hari bantu kita, teman-teman juga membantu kita. Ini
mesti dievaluasi apa yang kurang dari sisi komunikasi. Komunikasi ini. Banyak yang nggak ngerti Danantara itu seperti apa, sekarang kok dividennya nggak masuk ke pemerintah, gimana cara gantinya. Kan sudah berkali-kali dijelaskan sejak tahun yang lalu. Jadi kalau masalah itu, ini saya rada sedih juga ini, kok yang disampaikan itunya gitu ya. Harusnya itu bisa dijelaskan. Jadi sekarang kami kemarin ketemu di Mahkamah Agung bilang, ayo beresin sekarang fit sama SNP, kan fit Maret ya, Bu Desri ya, April tuh SNP ya, itu mesti tongkrongin tuh, dijelasin satu-satu itu kebijakan supaya tidak ada lagi miskomunikasi. Jadi saya sih hopefully ya, kalau bisa Moody's juga bisa dijelasin dan langsung di-upgrade lagi, dibalikin lagi posisi stabil. Itu kira-kira ya, boleh ya Mbak An ya. Makasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Anggito. Jadi para pemirsa CNBC Indonesia, pesan penting dari diskusi CNBC Indonesia Economic Outlook ini jelas ya. Kehadiran dan soliditas dari para penggawa kebijakan ekonomi, dalam hal ini Komite Sistem Stabilitas Keuangan memberikan keyakinan bahwa stabilitas sistem keuangan dan arah kebijakan ekonomi yang adaptif ini akan membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sebagai penutup saya ada pantun, izin Bapak dan Ibu. Sebagai pembuka opening, diskusi opening Economic Outlook biar makin optimis dan semangat sampai sore. Mentari pagi menyinari cakrawala, burung terbang tinggi ke angkasa biru. Punggawa kebijakan ekonomi bersinergi nyata, menjaga negeri, menata masa depan Indonesia maju. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke rekan saya Syafinas Nasyar.